Ramalan Jayabaya hingga kini masih menjadi mitos dan dipercaya sebagian masyarakat karena dianggap bukan sekedar khayalan belaka. Karena sejumlah prediksi tersebut telah terbukti dan sedang terjadi saat ini. Ramalan ini diungkapkan Prabu Jayabaya melalui sejumlah karyanya, termasuk Primbon Jawa. Namun, kitab yang paling terkenal di masyarakat adalah kitab Ramalan Jongko Joyoboyo. Dalam Ramalan Joyoboyo banyak terdapat penggambaran kejadian yang berhubungan dengan masa depan. Tidak hanya terkait dengan masa depan bangsa Indonesia, akan tetapi juga masa depan dunia. Salah satunya adalah prediksi tentang keberadaan kendaraan yang dapat terbang di udara di masa depan. Lalu ada juga Ramalan Jayabaya tentang pasar ilang kumandang. Banyak orang menafsirkan ini sebagai momen tidak ada lagi tawar-menawar di pasar. Dan faktanya, saat ini banyak sekali supermarket yang mana pembeli tidak bisa lagi menawar harga, karena harga yang harus dibayar sudah tertera pada barangnya. Ditambah lagi dengan semakin kuatnya pasar e-commerce atau belanja daring, di mana tidak ada lagi proses tawar-menawar, ditambah lagi tidak ada interaksi langsung antara pembeli dan penjual. Ibu kota pindah ke IKN. Baru-baru ini, pemerintah telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kejadian ini pun menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Wacana pemindahan ibu kota negara sebenarnya sudah dibicarakan pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Namun, wacana tersebut baru terrealisasi pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Proses pembangunan IKN telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Bahkan, kesiapan IKN ditandai dengan digelarnya upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara. Pemerintah juga telah menyiapkan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung lainnya sebagai kota pemerintahan. Selain itu, proses rekolasi bertahap juga telah dimulai dalam waktu dekat, di mana gedung pemerintahan dan perumahan siap untuk ditempati. Zaman Kolobendo. Dikutip dari berbagai sumber, berdasarkan prediksi Jayabaya, ada sejumlah peristiwa penting yang akan terjadi di Indonesia pasca ibu kota pindah ke IKN. Konon, sejumlah peristiwa tersebut akan menentukan nasib dan masa depan bangsa dan rakyat Indonesia. Salah satunya menyatakan bahwa Indonesia memasuki era Kolobendo. Menurut Condro Sengkolo, era Kolobendo bertepatan dengan tahun 1997. Begini bunyi aslinya. Intenono Nuswantoro bakal ganteng dan tampan. Yen wis teko pandito ambuka wiwarangin neroko. Pralambangi jago bertarung di penjara. Dalang wayang adalah ngungkur kekelir. Siapapun yang menontonnya membuat Anda menangis. Tidak apa-apa dan damai. Mengkonek kuis tumeko pendowo mulat sirnaning pengantin. Era Kolobendo sendiri dimaknai sebagai era yang penuh kekacauan dengan segala macam permasalahan yang kompleks. Kurang lebih seperti itu artinya, tunggu, Nusantara akan mengalami bencana jika hal itu terjadi pada tahun 1997. Simbolnya adalah ayam jantan yang bertarung di dalam kandangnya dalam mementaskan drama. Mereka yang menonton menangis, menunggu era kemakmuran dan perdamaian nanti saat tahun 2025 tiba. Nah, era Kolobendo sendiri berakhir dengan datangnya era Kolosobo yang menurut Candro Sengkolo jatuh pada tahun 2025. Zaman Kolosubo. Era Kolosubo sendiri dimaknai sebagai era yang dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi bangsa Indonesia.
di mana pemimpin Indonesia bukan lagi boneka atau boneka yang dikendalikan oleh orang lain di belakang layar atau oleh bangsa asing. Banyak pihak mengaitkan hal ini dengan pemindahan ibu kota negara ke IKN yang akan segera dimulai. Juga dengan serah terima pimpinan negara yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2024 lalu. Akan tetapi, ini hanyalah ramalan yang terbuka bagi banyak interpretasi atau penafsiran. Namun hal ini juga tidak terlepas dari harapan bangsa Indonesia untuk mencapai puncak kejayaan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Yang pasti, setiap waktu pasti ada tantangan dan rintangan. Dan yang harus menyelesaikannya tentu seluruh rakyat Indonesia yang harus bergotong royong dan bersatu.